Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Olimpiade Kebumian. Pada hari ini kita mau bahas 20 butir soal untuk latihan Olimpiade Kebumian, persiapan Olimpiade Kebumian tahun 2022. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan kita semuanya. Mari kita lihat soal nomor 1. Himalaya merupakan sebuah barisan pegunungan di Asia yang memisahkan anak benua India dari dataran tinggi Tibet. Himalaya merupakan tempat gunung-gunung tertinggi di dunia. Pegunungan Himalaya merupakan hasil pergerakan lempeng konvergen secara. Kita tahu bahwa gerak lempeng secara umum terbagi menjadi 3, ada gerak divergen, ada gerak konvergen, dan ada gerak sesar mendatar. Kalau gerak divergen berarti gerak dua lempeng yang saling menjauh karena pengaruh gaya tensional atau tarikan. Nah, gerak divergen ini juga terbagi menjadi 2, teman-teman. Ada gerak lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, ini ditemukan pada bagian timur Afrika, dan lempeng samudra dengan lempeng samudra. Nah, ini ditemukan di Samudra Pasifik seperti Mid-Ocean Ridge. Nah, seterusnya ada juga gerak lempeng konvergen. Nah, sesuai pada soal yaitu gerak bertemunya dua lempeng. Gerak konvergen ini secara umum juga terbagi menjadi 3, yaitu ada subduksi atau penunjaman, kolisi, dan obduksi. Kalau subduksi merupakan penunjaman antara lempeng benua dengan lempeng samudra, biasanya yang terbentuk adalah palung laut. Gerak kolisi itu merupakan gerak antara lempeng benua dengan lempeng benua. Biasanya terbentuk adalah pegunungan seperti pegunungan Himalaya. Jawabannya B. Sedangkan obduksi merupakan pergerakan lempeng antara gerak benua dengan gerak samudra. Batas antara inti dan mantel yang terletak di antara mantel silikat dan inti luarnya mengandung besi dan nikel. Batas ini terletak pada kedalaman kira-kira 2.891 kilo. Batas yang dimaksud adalah, nah di sini batasnya ada 3, batas zona Lehman, transisi, dan Mohory-Visick. Mari kita bedah satu-satu, di mana Lehman dia membatasi inti bumi luar dengan inti bumi dalam. Kalau Gutenberg, nah, dia membatasi inti bumi dengan mantel. Membatasi inti bumi dengan mantel. Sedangkan Mohory-Visick membatasi mantel dengan gerak bumi atau litosfer. Jadi, jawaban di sini yang paling tepat adalah B. Zona transisi Gutenberg. Nomor 3. Pecahan yaitu suatu permukaan yang terbentuk akibat pecahnya suatu mineral. Pecahan relatif teratur dan halus ditemukan pada tipe pecahan. Oke, tipe pecahan itu ada beberapa tipe. Kita lihat yang pertama di optionnya pecahan konkoidal. Merupakan pecahan yang berbentuk lengkungan atau kurva. Nah, ini ditemukan pada kristal kuarsa. Subkonkoidal itu merupakan pecahan yang berbentuk pola lengkung yang kurang jelas atau tidak beraturan. Selanjutnya ada haglifraktur, bentuk dari pecahan yang tajam. Nah, ini biasanya ditemukan pada native Cooper. Pecahan serabut. Pecahan serabut, nah ini kita temukan pada krisotil dan kyanit. Nah, dia menyerupai serabut. Dan yang terakhir ada event, yaitu pecahan yang teratur dan halus ditemukan kepada kaolin. Nah, jadi jawabannya di sini adalah event. Nomor 4. Dalam menentukan kekerasan batu mineral, digunakan skala Mohs yang merupakan ukuran perbandingan kekerasan batuan dan mineral terhadap goresan oleh mineral lain. Apatit berada pada kekerasan, yaitu nomor 5. Kita harus mengingat juga urutan dari skala Mohs, yang nomor 1 itu biasanya talc. Nah, silakan teman-teman ingat kembali, nomor 2 gypsum, dan seterusnya. Nomor 5. Ciri khas mineral Terrybowen memiliki warna putih, abu-abu, dan coklat merujuk kepada. Oke, jawabannya adalah, nah kuarsa dengan kekerasan 7 tak berwarna, putih, abu, hijau, biru, dan pink atau merah muda. Berarti tidak sesuai dengan pernyataan. Terus ada plagioklas, dia memiliki kekerasan 6, warnanya putih, abu-abu, dan coklat. Oke, jawabannya B. Yang C orthoklas, dia warnanya putih dan merah jambu. Olivine, warnanya hijau zaitun. Hypersten, warnanya coklat hitam. Di bawah ini yang bukan pengertian mineral adalah umumnya anorganik, bisa berupa padat, cair, dan gas, sifat fisis tetap, kimianya tetap, berupa unsur jamak.
Nah, ini biasanya unsur tunggal ya, bukan jamak. Jadi jawabannya E. Nomor 7. Di bawah ini yang tergolong fenomena akibat proses scattering atau hamburan adalah, nah kita bahas dulu, twilight, sundown, halo, lunar bow, like pillar. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, kita lihat dari medium butiran cair, dari mediumnya yang berupa butiran cair, itu terbagi jadi peristiwa-peristiwa pelangi, ya ada pelangi putih, pelangi cahaya bulan, seperti ini. Terus dilihat dari kristal es, optik kristal es, itu ada peristiwa seperti halo, like pillar, itu masuk ke kristal es, karena pengaruh kristal es. Dilihat dari segi hamburan atau scattering, ya sesuai dengan soal, itu ada peristiwa seperti crepuscular ray, twilight. Oke, ya. Nah, jika dilihat dari segi diffraksi, ya tadi kan dari segi scattering atau hamburan, selanjutnya dari segi diffraksi itu ada corona dan glory. Dari segi refraksi ada mirage, itu cahaya dengan medium sama namun beda kerapatan. Jawabannya A. Instrumen meteorologi yang menggunakan gelombang suara untuk mengukur angin di berbagai ketinggian adalah, oke, kita bahas satu-satu. Radar itu adalah menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengukur hujan atau presipitasi. LIDAR itu menggunakan sinar laser untuk klasifikasi awan dan aerosol. Drop sonde dia menyerupai seperti balon, dan radar wind profile untuk menggambarkan profil vertikal angin. Jadi jawabannya B. 9. Ilmu yang menganalisa penyakit yang diderita manusia purba sehingga menyebabkan kematian disebut paleontropologi. Ini membahas evolusi manusia. Paleofloristik ini membahas fosil tumbuhan. Paleopatologi ini membahas tentang penyakit, jadi jawabannya C. Radiologi ini membahas umur batuan dan fosil. Arkeologi membahas kebudayaan di masa lalu. Jadi jawabannya C. Nomor 10. Gunung Gamalama tergolong gunung Mart, perisai, kerucut komposit. Oke, Gunung Gamalama itu tergolong gunung tipe Mart, di mana letusannya secara eksplosif. Nah, contoh lainnya ada Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. Terus untuk Gunung Perisai ini letusannya efusif. Contohnya gunung-gunung di daerah Hawaii, Amerika Serikat. Terus tipe kerucut komposit. Nah, ini letusannya berupa eksplosif dan efusif, jadi gabungan. Contohnya Gunung Kerinci. Nomor 11. Berdasarkan komposisi mineral pada batu beku, kelompok yang bersumber dari magma asam tersusun oleh kuarsa ortoklas, plagioklas, dan ditemukan biotit serta muskovit jumlah terbatas merupakan, nah, kalau diorit andesit, dia magmanya adalah intermediate. Gabbro-basal, itu magmanya basa, ultra basa, olivine, dan piroxen. Nah, jawabannya adalah granit riolit, ya, yang tergolong asam. D. 12. Suatu retakan yang memotong batuan yang lebih tua merupakan hukum cross-cutting relationship ini berbunyi bahwa batuan terpotong umur geologinya lebih tua daripada batu yang memotong. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang stratigrafi ini terjadi karena ketidakseragaman yang memotong batuan yang lebih tua. Nah, ini terjadi juga karena erosi permukaan. Terus ada cross-cutting relationship struktural. Nah, ini sesuai pada soal, jawabannya B. Nah, selanjutnya ada paleontologi. Ini karena endapan aktivitas hewan dan tumbuhan. Geomorfologi berkaitan dengan daerah yang bergelombang, contohnya sungai dan lembah. Sedimentasi berkaitan dengan erosi endapan yang lebih tua. Jawabannya B, struktural. 13. Awan yang terbentuk dikarenakan downdraft di dalam awan adalah awan, jawabannya awan mamatus. Kalau awan pilus itu awan topi yang terjadi karena pergerakan naik awan konvektif. Nah, terus ada juga awan cumulonimbus atau CB, itu awan besar yang mengakibatkan hujan deras. Dan S, ada fungestus, yaitu awan perluasan vertikal yang lebih luas. Ini bisa menyebabkan hujan. Ada cumulus mediocris, yaitu awan perluasan vertikal dengan ukuran sedang. Kalau ini luas, kalau ini sedang, medio. Nomor 14. Nilai densitas air laut disusun oleh 3 variabel utama atau mayor seperti
jumlah sungai bermuara, suhu tekanan, jenis angin, evapotranspirasi, suhu tekanan topografi. Jawabannya suhu tekanan dan salinitas untuk mempengaruhi densitas yang utama. 15. Pecahan gelombang terjadi ketika gelombang menjalar di pantai dengan dasar landai termasuk tipe gelombang pecah. Jawabannya adalah, kita bahas dulu, spilling breaker. Jawabannya A. Kalau plunging itu terjadi pada pantai yang miring. Surging breaker terjadi pada pantai yang sangat curam. Nah, collapsing itu gabungan antara plunging dan surging. Jadi jawabannya adalah A. 16. Saat gelombang melewati tanjung, kemungkinan terjadi adalah, jawabannya A ya, difraksi gelombang karena ada penghalang. Kalau refraksi gelombang terjadi saat memasuki perairan yang dangkal, gelombang tiupan angin, nah karena angin permukaan di laut, gelombang internal, karena pengaruh dua massa laut yang berbeda, gelombang badai, nah ini dipengaruhi oleh angin badai yang biasa terjadi di subtropis. 17. Tipe pasang surut tidak sama semua tempat dikarenakan faktor konfigurasi cekungannya berbeda, topografi, efek Coriolis. Jawabannya D. Nomor 18. Terjadi satu kali pasang dan satu kali surut. Disebabkan rotasi bumi dan deklinasi bulan dan matahari tergolong pada tipe surut harian tunggal atau diurnal. Selanjutnya ada harian ganda atau semi-diurnal, di mana terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan ketinggian yang hampir mirip atau sama. Terus ada campuran dominan harian ganda, terjadi dua kali pasang, dua kali surut dengan tinggi dan periode berbeda. Selanjutnya ada campuran dominan harian tunggal, yaitu terjadi satu kali pasang, satu kali surut, dan juga terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Nomor 19, dengan suhu 10.000 hingga 30.000 Kelvin, bintang akan berwarna biru kuat, biru lemah, putih kebiruan, putih, atau merah. Jawabannya adalah biru lemah. Nah, jika kita lihat skala gambarannya, di mana jika dia besar dari 30.000 suhunya, berarti dia dikategorikan kepada biru kuat. Nah, terus kalau dia 10.000 sampai 30.000 dia biru lemah. 7.500 sampai 10.000 itu kebiruan. Jika dia 6.000 sampai 7.500 itu putih. Serta yang terakhir merah jika dia 2.000 sampai 3.500 Kelvin. Nomor 20. Peristiwa perubahan kedudukan sumbu bumi akibat gravitasi bulan. Periode ini sekitar 18,6 tahun, dikenal dengan, jawabannya adalah A. Nutasi. Nah, regresi merupakan perubahan arah bidang orbit atau berputarnya kedudukan titik perihelium. Refraksi merupakan cahaya yang bergerak dengan kecepatan cahaya mengubah bayangan benda yang melewati medium. Ada juga aberasi cahaya bintang, yaitu cahaya bintang yang menuju pengamat dapat terbelokkan akibat gerak bumi mengelilingi matahari. Terus presesi itu adalah perubahan kedudukan sumbu planet. Jawabannya A, notasi. Baik teman-teman, itulah soal latihan untuk persiapan Olimpiade Kebumian. Semoga bermanfaat.